Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosid. Waalaikumsalam Pak Taufik. Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Rosid kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya Pak Rosid. Ya betul. Pak Rosid. Siap, monggo Bapak. Sebelum saya melakukan percakapan praobservasi kelas Pak Rosid. Siap. Ya. Ini di jadwal supervisi saya cek Pak Rosid akan kita lakukan supervisi besok pada hari Selasa. Betul ya? Tanggal 18 Oktober tahun 2022 ya Pak Rosid ya? Betul, ya Bapak. Baik. Pak Rosid, kalau saya boleh tahu, mata pelajaran yang Pak Rosid ampu apa ini? Oke. Untuk mata pelajaran yang saya ampu, itu pemeliharaan mesin kendaraan ringan Bapak. Ya. Oke. Untuk kelas yang akan kita gunakan supervisi besok, kelas berapa ini Bapak? Kelas 11 TKR 3 Pak Taufik. Oke. Ya, 11 ya. 11 TKR 3 ya? Betul. Ya. Untuk jamnya Bapak? Untuk jamnya, besok kita jam ke-6 sampai jam ke-7. Ya, kalau untuk jamnya sendiri, jam 11 sampai jam 12 mendekati istirahat Pak, itu ya. Baik, Pak Rosid. Di sini pada praobservasi kelas ini, Siap. saya bertanya-tanya dulu ya Pak Rosid ya. Monggo, siap. Ini terkait dengan RPP, Pak Rosid sudah membuat ini? Buat Pak, ini sudah saya buat ya RPP-nya. Oh iya, RPP-nya sudah ada ya? Sudah ada, sudah. Kalau saya boleh tahu Pak Rosid, tujuan pembelajaran kita nanti saat mengadakan supervisi, Pak Rosid, tujuan pembelajarannya apa ini? Untuk tujuan pembelajaran Pak, yang pertama nanti ada beberapa tujuan pembelajaran, akan tetapi nanti kita fokus pada satu dulu Pak. Jadi untuk melalui diskusi dan penggalan informasi siswa, jadi nanti siswa yang aktif Bapak, ini saya menerapkan student center. Jadi nanti pembelajaran yang aktif siswa melalui diskusi dan penggalan informasi, siswa nanti diharapkan dapat menjelaskan fungsi perawatan sistem bahan bakar bensin ya, konvensional ya, dengan benar, kemudian disiplin, bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain, karena nanti sifatnya diskusi Pak di dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Jadi di tujuan pembelajaran ini Pak Rosid nanti diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan fungsi dari bahan bakar bensin konvensional ya? Betul. Ya, komponen-komponennya di sana Bapak. Kita fokus di sana. Karena... Siap Pak Rosid. Ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak Rosid, apa itu Pak Rosid? Untuk area pengembangannya nanti diharapkan siswa itu bisa mengemukakan apa yang dia pahami Pak. Karena nanti ada presentasi, kemudian bisa menghargai pendapat dari teman-temannya ketika diskusi, seperti itu Pak. Iya. Berarti itu area-area pengembangan yang tidak dicapai pada saat supervisi nanti ya. Betul sekali. Oke. Kemudian strategi Pak Rosid. Strategi apa yang akan Pak Rosid siapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai tadi? Untuk strategi yang saya gunakan nanti untuk model pembelajarannya, kita menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Setelah itu nanti di awal Pak ya, di awal pembelajarannya kita kasih masalah dulu, kemudian nanti siswa yang akan menyelesaikan. Kemudian ketika pembelajaran nanti siswa kita bentuk beberapa kelompok, jadi ada pembelajaran mandiri. Setelah itu baru kita kelompokkan untuk siswa berdiskusi. Ketika siswa itu sudah punya materi dari hasil pembelajaran mandiri, kemudian didiskusikan di kelompok. Setelah itu siswa nanti bisa mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi Pak. Seperti itu ya. Jadi model pembelajarannya nanti pakai problem based learning.
Gitu Pak. Menarik sekali ini Pak Rosid. Ya. Berarti Pak Rosid nanti menggunakan problem based learning dan metodenya adalah diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, nanti di akhir ada seperti game atau kuis Pak. Kita menggunakan kuisis untuk mengetahui ketercapaiannya siswa. Seperti itu. Artinya nanti ada game juga ya Pak? Games ya. Jadi nanti di akhir ada games antar kelompok Pak. Jadi nanti kelompok yang memang sudah mendapatkan nilai tertinggi, yang menang akan mendapatkan reward. Ya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Rosid. Ya. Ini tadi informasi-informasi terkait dengan pra-observasi. Siap Bapak. Ini Pak Rosid RPP-nya sudah ada. Ya. Tujuan pembelajarannya tadi juga sudah dijelaskan. Area pengembangan juga sudah ya tadi ya. Sudah Bapak. Strateginya juga saya rasa sangat bagus, menarik. Iya. Lewat problem, based learning, kemudian diskusi dan Ada diakhiri kuis ya Pak. Iya betul. Oke. Untuk Terima menarik kasih. semangat siswa Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan siswanya nanti makin semangat ya Iya. Pak. Gitu. Pak Rosid, Ya. saya rasa cukup observasi saya di pra supervisi nanti ya. Siap. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat supervisi Pak Rosid. Supervisi berarti. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Siap, amin. Semoga lancar. Amin, Pak sesuai Rosid. dengan tujuan tadi Pak di awal gitu. Betul sekali Pak Rosid. Terima kasih Pak Rosid. Sama-sama Pak Taufik. Sampai berjumpa lagi nanti Oke, di siap. saat supervisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, luar biasa sekali. Anak-anakku sekalian sudah semangat sekali ya dalam mengikuti pembelajaran Pak Rosid hari ini. Kali ini kita akan belajar ya mengenai memperbaiki sistem bahan bakar bensin. Ya. Yang akan kita perbaiki atau akan kita pelajari hari ini adalah sistem bahan bakar konvensional. Oke, sebelum kita membahas mengenai materi, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat semuanya? Oke, sudah sarapan semuanya? Ada yang belum sarapan? Tidak ada? Oke, berarti semangat ya. Tadi di awal sudah kelihatan semangat sekali. Oke, sebelum pembelajaran, Pak Rosid presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Dir Angga, Dir Arif, Dimas, Fahri, dan tidak hadir siapa mas? Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas belajar dengan kita seperti sedia kala. Ya kan anakku? Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki mobil, nah, utamanya pada sistem bahan bakar bensin. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian nanti di masyarakat, ketika ada yang orang pakai mobil kemudian bermasalah, utamanya pada sistem bahan bakar, kalian bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari seseorang tersebut, ya kan? Jadi ilmu kalian di dalam sekolah bermanfaat. Ya, anak-anakku bisa dilihat untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, ya, melalui diskusi dan penggalian informasi, kalian dapat menjelaskan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat yang lain. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan penggalian informasi, kalian dapat melakukan perawatan ya, sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ketika kita pembelajaran hari ini, kalian akan berdiskusi ya. Nah, apa yang akan didiskusikan? Ya, nanti kita lihat di dalam sana. Oke. Jadi begini anak-anak, di dalam perjalanan Pak Rosid ya, ketika datang ke sekolahan tadi pagi, Pak Rosid menemui sebuah kendaraan, ya, sebuah kendaraan. Kendaraan tersebut saya lihat dari belakang, ini kijang kapsul yang masih menggunakan karburator. Asapnya hitam sekali, seperti apa ya, hitam ya, kelihatan hitam.
Kemudian ketika di pom, kebetulan di pom, yang punya mobil itu gersah anak-anak. Mobilnya itu boros. Nah, sudah lihat dari asap yang berwarna hitam. Nah, untuk lebih jelasnya, ini tak kasih gambaran dari videonya. Ya. Video pas lagi jalannya. Nah, ini kelihatan tadi ya. Warna asapnya itu hitam ya. Asapnya hitam. Kamera suka agak blur, jadi kalau misalkan dilihat langsung itu asapnya warna hitam. Dan bensin cepat boros ya. Bensinnya Jadi, boros. konsumsi BBM tuh boros sekali. Dan katanya ini karbunya juga kata yang punya itu pakai karbu Kijang 7K. Oke, ini mobilnya. Sudah terlihat permasalahannya anak-anakku? Apa tadi masalahnya? Asap hitam. Kemudian yang kedua, boros. Ya, sudah terlihat ya. Oke, kering. Ya. Ini pengantar sistem bahan bakar ya. Sistem bahan bakar berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke mesin. Sistem bahan bakar juga berfungsi untuk mengatur volume suplai bahan bakar sesuai dengan kondisi dari cara kerja sistem bahan bakar konvensional anak-anakku seperti pada gambar. Coba kita lihat. Nah, dari tangki kemudian menuju ke filter. Nah, bensin dari tangki ke filter bisa mengalir karena apa? Ada pompa. Baru mengalir ke karburator. Secara garis besar, cara kerjanya seperti ini. Oke anak-anakku, sekilas kalian sudah bisa melihat cara kerja dari sistem bahan bakar bensin atau konvensional. Nah sekarang tugas kalian mencari informasi ataupun ya materi mengenai sistem bahan bakar konvensional. Apa saja yang dicari? Ya, komponen, mengidentifikasi komponennya apa saja, kemudian cara kerjanya bagaimana. Oke. Di sini depan ada buku, silahkan bisa dibagikan ke teman-temannya. Oke. Selain dari buku, silahkan anak-anakku sekalian bisa menggunakan smartphone-nya untuk browsing mencari materi ya terkait dengan sistem bahan bakar konvensional. Oke, silahkan dicari secara individu ya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mendalami materi kemudian mencari dari berbagai sumber, ada yang dari buku, kemudian ada yang dari internet. Adakah kendala ataupun pertanyaan? Ada? Oke. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Oke, Mas siapa nih? Mas Rahmat Maulana. Oke, yang ingin ditanyakan apa Mas? Cara kerja pompa bahan bakar. Oke, cara kerja pompa bahan bakar. Ya. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Maulana Danang. Bertanya cara kerja pompa. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah mencari dan menggali informasi, coba Mas silakan dijawab pertanyaan dari Mas Pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri, sedangkan pompa bahan bakar listrik digerakkan oleh arus listrik. Oke anak-anakku, setelah kalian mencari materi berbagai informasi dan berbagai sumber dari internet maupun buku, sekarang kita bagi kelompok ya. Ya ini kelompoknya kebetulan sudah ada ya, dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silahkan dari materi tadi ataupun informasi yang kalian gali dari berbagai sumber, diskusikan dengan kelompok kalian ya. Diskusikan dengan kelompok apa yang menjadi penyebab masalah yang ada di masalah awal tadi. Sambil diskusi, saya kasih LKPD ya, LKPD-nya Mas Maulana, coba ke depan, silahkan dibagi LKPD-nya kepada teman-teman ya. Ini satu, kemudian yang ini Mas. Oke anak-anak, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Oke, perwakilan kelompok silahkan mengambil alat dan bahan
yang sudah disediakan oleh Mas Farhan, ya. Perwakilan kelompok mengambil, ya. Oke, sudah dapat alat dan bahan semua? Sudah ya? Oke, LKPD sudah dapat semuanya? Kalau sudah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian dipraktekkan, ya. Oke, bisa dilaksanakan? Oke, silahkan dilaksanakan anak-anakku. Oke anak-anakku, sudah selesai diskusinya dan prakteknya ya? Oke, kalau sudah selesai, silahkan bisa menyusun presentasi. Oke, menyusun presentasi, silahkan nanti dipresentasikan ke depan kelompok 1 terlebih dahulu ya, yang akan presentasi. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusi dan prakteknya bersama teman kelompoknya. Oke, siap? Oke, silahkan. Yang kelompok lain silahkan disimak pemaparan dari kelompok 1. Oke, yuk. Silahkan mulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pastikan apa itu filter, fungsi, dan kerusakan yang biasa terjadi pada filter dan juga cara mengatasinya. Filter itu berfungsi untuk menyaring kotoran dari bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Dan kerusakan yang biasa terjadi pada filter, biasanya filter itu terlalu kotor sehingga menyumbat aliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Dan untuk cara mengatasinya, filter bisa dibersihkan menggunakan angin bertekanan tinggi, dan apabila masih belum bersih bisa menggantinya dengan yang baru. Anak-anak sekalian, sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Dari pemaparan kelompok 1, ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Kelompok 2, 3, ataupun 4? Silakan angkat tangan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersina Haji Praduta. Saya mewakili dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, penyebab filter kotor dikarenakan apa? Filter kotor bisa terjadi karena bahan bakar tercampur pada kotoran yang ada pada tangki. Seperti itu, Mas. Sudah? Ya. Luar biasa, kita kasih aplaus, ya. Luar biasa sekali ya. Lagi. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Kelompok 1 ada yang disampaikan lagi? Tidak ada. Cukup? Cukup. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang luar biasa untuk kelompok 1. Oke anak-anakku, pembelajaran kali ini kita tadi sudah melewati beberapa tahap ya. Sudah presentasi, kemudian sudah ada sesi tanya jawab. Oke. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Silakan bisa angkat tangan. Oke, Mas Akbar. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang sistem bahan bakar konvensional yang memiliki komponen tangki, filter, terus pompa, karburator. Oke, bagus sekali ya. Terus ada lagi? Dan jika salah satu dari komponen tadi rusak, maka kerusakan tersebut bisa berakibat pada mesin. Mesin, oke, bagus sekali ya. Salah satu akibatnya apa tadi, Mas? Bisa berbelit. Oke ya. Jadi masalah di awal sudah terselesaikan ya. Berarti jika salah satu komponen dari mesin dari sistem bahan bakar tersebut bermasalah, bisa berpengaruh terhadap kinerja mesin. Salah satunya adalah tadi yang berbet dan boros. Oke, aplaus sekali buat Mas Akbar. Sangat luar biasa. Langkah selanjutnya kita akan bermain sebuah games ya. Silahkan handphonenya bisa dikeluarkan untuk bermain game kuisis ya. Kita tes pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, siap? Oke.
kita sudah bermain game yang sangat luar biasa sekali. Oke, dari pembelajaran tadi kita sudah bisa mengidentifikasi komponen dari sistem bahan bakar konvensional. Kemudian tadi sudah teratasi masalah-masalah yang kita sampaikan di awal. Ada beberapa komponen yang bermasalah sehingga menyebabkan mobil berbet. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas mengenai sistem bahan bakar injeksi. Ya, silahkan nanti dicari materinya, dipelajari dulu di rumah. Untuk minggu depannya baru kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan anak-anakku? Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian dari Pak Rosid. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik, Pak Bahtiar. Alhamdulillah, Pak Rosid. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya. Betul, Bapak. Nah, di dalam proses pelaksanaan supervisi kemarin, ini kita masuk pada pasca supervisi, Pak. Siap, monggo. Saya ingin bertanya-tanya ke Pak Rosid ini. Monggo, Bapak. Pertanyaan yang pertama, Pak Rosid, untuk pelaksanaan supervisi yang kemarin, kira-kira aktivitas pengembangan yang diharapkan oleh Pak Rosid itu sudah berhasil atau belum menurut Bapak? Kemarin untuk pembelajaran kemarin yang Pak Taufik supervisi, alhamdulillah untuk aktivitas pengembangannya kemarin kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dilihat dari keaktifan siswa dan hasilnya, alhamdulillah untuk pengembangan pembelajarannya sudah sudah berhasil, Bapak. Seperti itu. Baik, berarti Pak Rosid sudah melihat tujuan pembelajarannya kemarin berhasil ya, Pak? Sudah berhasil, ya. Oke. Betul. Kalau boleh saya tahu, Pak, indikator keberhasilan itu dilihat dari mana kemarin, Pak? Iya, untuk indikator keberhasilan kemarin ketika pembelajaran dilihat dari ketika siswa presentasi, Pak, dan diskusi. Di sana sudah kelihatan bahwa siswa itu aktif di dalam berdiskusi, kemudian ketika presentasi siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya, berani menerima pendapat yang lain ya, dengan baik dan benar. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Kemudian untuk kemarin saya lihat ada kuis ya, Pak Rosid ya? Betul Nah, sekali, itu iya. di kuisnya itu nilainya bagaimana, Pak Rosid? Untuk penilaian sendiri kuis nanti kemarin kan ada 2, Pak, before dan after. Iya. Tapi dalam satu waktu. Yang pertama itu untuk menilai siswa, Pak, individu secara individu dinilai, nanti nilainya kelihatan di kuisis. Kemudian yang kedua berupa games antar kelompok. Jadi untuk memancing semangat siswa dalam pembelajaran, makanya ada games untuk kelompok. Makanya kemarin sangat ramai sekali dan seru ya, Pak. Iya, betul sekali Pak Rosid. Kalau saya boleh tahu dari aktivitas pengembangan yang sudah tercapai itu kemarin tujuannya kita evaluasi lagi, Pak Rosid, tujuan yang hendak dicapai itu apa saja kemarin, Pak Rosid? Untuk tujuan yang hendak dicapai sebenarnya kemarin ya, setelah diskusi kemudian presentasi, siswa itu diharapkan bisa memperbaiki sistem bahan bakar konvensional dengan baik benar, gitu ya. Bukan cuma baik tapi dengan benar juga. Iya, betul sekali Pak Rosid. Pak Rosid, ini pertanyaan terakhir Pak Rosid. Siap. Setelah kita melaksanakan pra supervisi sebelum kemarin itu, kemudian supervisi, dan sekarang kita masuk pada pasca supervisi. Apa yang Pak Rosid rasakan dan apa yang Pak Rosid ambil pelajaran dari proses ini semua, Pak? Dari proses kemarin, Pak, setelah saya lihat ternyata pembelajaran dengan menggunakan model-model inovatif pembelajaran itu ternyata menyenangkan. Jadi guru dalam pembelajaran terasa ringan karena pembelajaran itu terasa nyantai, terasa menyenangkan. Siswa pun juga sebaliknya seperti itu. Mereka dapat memahami materi
tidak cuma dari guru tapi dari mereka sendiri, karena pembelajaran yang kemarin kita lakukan sifatnya student center, berpusat pada siswa. Seperti itu, sangat menyenangkan sekali Pak. Iya, luar biasa. Berarti memang Pak Rosid ini mengutamakan keberpihakan kepada murid ya. Betul dalam sekali, proses Pak. pembelajaran. Iya, betul. Nah, nanti untuk rencana pembelajaran yang lainnya Pak, ini Iya. apakah mau menggunakan metode-metode yang lain atau Iya. gimana Pak? Setelah kemarin problem based learning, ketika sudah terlampaui, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan project Bapak. Oh, Jadi setelah berbasis masalah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan pembelajarannya berbasis project. Nanti di sana ada project. Kalau kemarin masalahnya terkait dengan masalah sistem bahan bakar konvensional, untuk selanjutnya kita project-projectnya nanti memperbaiki Bapak. Seperti itu. Jadi berarti Ada kesinambungan antara pembelajaran yang pertama dengan pembelajaran yang selanjutnya. Oke, Gitu. berarti awalnya problem, setelah Iya. problem terus Project, project. iya, Wah, betul. luar biasa Pak Rosid. begitu, Pak. Terima kasih Pak Rosid. Saya rasa ini data-data tadi sudah banyak yang saya dapatkan. Tetap semangat dan terima kasih atas waktunya. Iya, Bapak. Ya, selalu mengedepankan pembelajaran atau inovasi-inovasi yang berpihak kepada murid Bapak. Siap. Ya, terima kasih Pak Rosid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahtiar atas pendampingannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rosid, dari data-data yang sudah saya dapatkan saat ini tadi kita wawancara pasca observasi, saya izin memberikan umpan balik ya Pak. Untuk umpan balik yang pertama, secara keseluruhan sudah sangat baik Pak Rosid dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian media-media kemarin saya melihat ketika Pak supervisi, medianya juga menarik, ada game, ada kuis, itu sangat bagus sekali. Dan nanti Pak Rosid tadi juga menyampaikan akan membuat media-media yang lain dari problem menjadi project ya. Nah itu luar biasa Pak Rosid. Dan yang terakhir umpan balik saya tetap Pak Rosid tetap berinovasi, buat media-media yang kekinian agar selalu berpihak kepada murid Pak Rosid. Mungkin itu umpan balik dari saya Pak Rosid. Terima kasih atas waktunya kita melaksanakan wawancara pasca observasi supervisi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Bapak Ahmad Bahtiar sudah mendampingi baik selama proses pelaksanaan pasca ini Bapak. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih Pak Tiar.